Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang latihan soal untuk persiapan US SMP ya, ujian sekolah SMP. Nah, di sini ada beberapa soal. Nah, untuk part pertama, di sini saya akan membahas 10 soal saja dulu ya. Jadi sini 1 sampai 10. Nah, ini yang pertama itu ada soal tentang bilangan operasi bilangan campuran ya. Nah, pertama yang perlu kita perhatikan kalau seperti ini adalah perhatikan perkalian sama pembagiannya. Jadi utamakan perkalian sama pembagian. Karena perkalian di depan, jadi utamakan perkalian dulu. Nah, 4 dikali min 12, itu ini min 48 ya. Terus di sini tuh min 24 tetap dibagi sama min 6. Nah, di sini min 48 ditambah 4 jadinya ya. Karena min 24 dibagi min 6 itu 4 gitu ya. Jadi ini dapatnya adalah min 44. Nah, sehingga jawabannya itu adalah yang C ya, di sini min 44 gitu. Oke. Nah, next selanjutnya saya akan bahas soal yang kedua. Untuk soal yang kedua itu ini ada operasi campuran ya, dengan pecahan campuran juga. Jadi pertama adalah kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 4 kali 4 tambah 1 ya, berarti 17 per 2. Itu jadinya 5 per 2 dibagi 10 per 3 ya. Nah, ini kita tetap dulu, karena kita utamakan pembagian dulu ya. Nah, ini jadinya kali 3 per 10, karena kalau bagi jadi kali itu, yang bagian pembaginya dibalik ya, penyebut pembilang, pembilang jadi penyebut gitu. Nah, di sini 17 per 2 tetap. Nah, ini kita coret ya. Dapatnya 2 gitu. Sehingga ini dapatnya 1 ya. Jadi dikurang 3 per 2. Oh, sorry ya, di sini ada yang salah ya. Ini harusnya 4 ya. 4, 4, 4. Nah, sehingga 2 kali 2 itu 4 ya. Jadi di sini dapatnya itu juga 4. Nah, kalau perkalian ya penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang ya. Jadi ini dapatnya itu adalah 3 per 4. Nah, seperti ini. Oke. Nah, tinggal dikurangi saja. 17 kurang 3 itu adalah 14 per 4. Nah, ini kita jadiin pecahan campuran ya. Karena yang bisa dibagi adalah 12, sisanya adalah 2. 12 bagi 4 itu 3. Nah, jadi 3, 2 per 4. Di opsi tidak ada pilihan, jadi kita rubah lagi menjadi 3, 1 per 2. Nah, sehingga jawabannya itu adalah yang B ya. Gitu. Next, selanjutnya nomor 3 ya. Kalau nomor 3 di sini ada bilangan akar ya. Jadi untuk menjumlahkan bilangan akar irasional ini, kita harus samakan dulu bagian bentuk akarnya ya. Nah, di sini sudah dikasih clue akar 2 ya. Berarti kalau akar 2 kita kerjakan. Nah, untuk akar 2 berarti kita kerjakan 5 akar 8. 5 akar 8 itu kita pecah menjadi 4 kali 2 ya. Dikurangi, ini akar 32 itu menjadi, ini ada 3 ya. 3, 8 kali 16 kali 2 juga ya. Jadi utamakan ada bilangan kuadrat ya, yang terbesar. Ditambah 6 akar 2. 4 akar 4 ini itu kan 2. 2 kali 5 itu 10 ya. 10 akar 2. Nah, di sini karena akar 4 kali akar 4 itu 2, berarti 2 kali 5 ya. Jadi 10 akar 2. Ini karena 3 ya. Dikurangi akar 16 itu adalah 4, berarti jadi 12 akar 2.
ditambah 6/2 tetap ya. Nah, ini tinggal dioperasikan aja bagian depan-depannya. 10 dikurang 12 itu min 2 ditambah 6 itu 4. Jadi hasilnya adalah 4/2 ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang B ya. Nah, jika sudah kita lanjut ke nomor 4 ya. Nah, di sini ada seorang pedagang membeli minyak goreng, ini sebenarnya operasi campuran yang diubah ke bentuk soal cerita ya. Itu 24 liter minyak goreng tersebut akan dijual dalam kemasan kantong plastik. Itu ukurannya 1/4 liter. Banyak kantong plastik 1/4 ya. Yang diperlukan adalah berarti tinggal dibagi saja 24 dibagi 1/4 gitu. Jadi di sini 24 dibagi 1/4. Nah, ini kalau bagi kita jadiin kali ya, berarti 24 dikali 4 jadinya. Karena dibalik ya. Nah, sehingga 24 kali 4 itu 96. Nah, itu jawabannya adalah 96 kantong ya. Sudah, next kita lanjut ke nomor 5. Untuk nomor 5, membuat 60 pasang pakaian, seorang penjahit memerlukan waktu 18 hari. Nah, kecepatan jahit dianggap sama ya. Jika penjahit tersebut bekerja selama 24 hari, berapa pasang pakaian yang dapat dibuat? Nah, jadi logikanya seperti ini. Kalau 60 pasang dapat 18 hari, otomatis kalau semakin lama waktunya, pakaian yang bisa dibuat itu adalah semakin meningkat juga ya, gitu. Ini apa namanya itu? Perbandingan senilai ya. Jadi yang satu meningkat, yang pihak keduanya juga meningkat gitu ya. Nah, di sini tinggal kita buatkan itu 60, itu kita dapatnya adalah waktunya 18 hari. Sedangkan X ya waktunya 24 ya. Nah, jadi kita akan mencari yang X-nya. Ini tinggal digunakan 860 per X sama dengan 18/24 ya. Ini kita boleh sederhanakan sama-sama bagi 6. Ini bagi 6 3, ini bagi 6 4 ya. Nah, jadi ini hasilnya adalah kali silang 3X sama dengan 60 kali 4 ya, berarti ini 240. Nah, sehingga X-nya sama dengan 80 ya. Karena 240 dibagi 3. Jadi hasilnya adalah 80 pasang ya. Selanjutnya kita nomor 6 ya. Untuk nomor 6 di sini itu seorang pedagang menjual sepeda motor ya. Seharga 8 juta. Ternyata menderita rugi 20%. Berapa rupiah harga pembelian mula-mula? Jadi di sini ditanya itu adalah harga belinya atau harga atau modalnya ya. Nah, ingat harga beli itu sama dengan karena dia rugi berarti harga jual ditambah rugi ya. Kalau dia untung berarti harga jual dikurangi sama untungnya. Persentase rugi itu sama dengan rugi per harga beli ya. Dikali 100%. Ini tinggal dimasukin aja HB-nya ya. Jadi di sini persentase ruginya sudah ada itu 20%. Sama dengan ruginya di sini belum diketahui ya. Kita tulis rugi. Kita harus cari ruginya dulu ya untuk mengetahui berapa harga belinya. Di sini rugi, di bawahnya itu adalah harga jual ditambah rugi. Dikali 100%. Nah, ini kita bisa coret, ini dapatnya 1. Ini bisa kita coret dapatnya 5 gitu. Nah, yang ini yang bawah kita kalikan ke sini jadi 1 dikali jadi HJ tambah R. Tambah R ya. Sama dengan 5R ya. Kenapa 5R? Karena 5 dikali R ya. Harga jualnya sudah ada, itu adalah 8 juta.
Ini kan R, berarti kita pindah ruas ke sini jadi kurang ya. Berarti 5R dikurang R, jadi 4R. Ya, berarti R-nya ruginya itu berapa? Ya, tinggal 8 juta dibagi 4. Berarti 8 juta bagi 4 itu adalah 2 juta ya. Berarti ruginya itu 2 juta. Nah, kalau sudah ketemu 2 juta, tinggal dijumlahkan. Berarti di sini tuh harga beli sebelumnya 8 juta ditambah dengan 2 juta, yaitu adalah 10 juta hasilnya ya. Nah, jawabannya adalah yang B ya. Itu. Itu untuk apa namanya itu? Ini biasanya soalnya tuh berkaitan sama bruto, neto sama aritmatika sosial ya. Ini materinya itu aritmatika sosial. Jadi ada juga suku bunga bank juga bisa. Itu suku bunga bank tunggal ya. Ada yang majemuk juga ada ya. Nah, jadi di sini yang dikeluarkan itu adalah bagian untung sama rugi ya. Oke, next kita lanjut ke nomor 7 ya. Kalau nomor 7, sebuah stadion tersedia 60 baris kursi penonton dari tangga bawah hingga tangga paling atas. Nah, pada baris keempat terdapat 115 kursi. Pada baris ke-10 terdapat 145 kursi. Jika banyak kursi membentuk barisan aritmetika, maka jumlah kursi seluruhnya. Jadi yang ditanya SN-nya ya. Pertama kita harus cari dulu, ingat rumus UN-nya itu UN sama dengan A plus N min 1 ya. Nah, A plus N min 1 kali B ya. Nah, di sini kita kurungin. Pertama, itu adalah yang diketahui adalah U4. Berarti U4 ya. U4-nya ganti N-nya dengan 4 sehingga A ditambah 3B sama dengan 115 ya. Nah, kenapa? Karena kan N-nya kita ganti dengan 4 ya, U4-nya. Itu adalah 3, jadi 3B. Nah, sedangkan U4 sudah diketahui 115, jadi sini 115 gitu. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan yang ke-10-nya, berarti A ditambah 9B ya, karena diganti N-nya dengan 10. Itu sama dengan 145. Kita harus cari dulu berapa nilai A, berapa nilai B-nya ya. Kita kurangi, ini kita dapat min 6B, ini kita dapat 30 ya, itu negatif juga min 30. Sehingga B-nya sama dengan 5 ya. Nah, kalau sudah ketemu, kalian substitusi B-nya mau persamaan 1 atau 2. Saya akan masukkan ke A plus 3B. Jadi 3 dikali 6. Sorry, bukan 3 kali 6 ya. 3 dikali 5 ya. Sama dengan 115. Ini A sama dengan 3 kali 5 itu 15. Berarti 115 dikurangi 15. Nah, sehingga jawabannya adalah berapa tadi? 100. Nah, kalau sudah seperti ini, kita gunakan SN ya. Jadi SN sama dengan setengah, sorry bukan setengah ya, N per 2, atau bisa juga setengah N gitu ya. N per 2, 2A ditambah N min 1 kali B tutup kurung ya. Ini rumusnya untuk SN. N-nya itu yang ditanya adalah karena ada banyak 60 kursi penonton ya, barisnya 60, berarti ditanya adalah S60. Nah, berarti di sini jadinya 30 ya. Kenapa 30? Karena N-nya 60, 60 bagi 2, 30. 2A. 2 kali A berapa? Berarti 100 ya, dikali 100. Ditambah N-nya 60, berarti di sini 59 ya. Bedanya itu 5. Kurung ya. 30 kurung ini 200. 59 dikali 5 dulu. 5 kali 9 itu 45. Itu cuma 4, jadi 295 ya. Nah, sama dengan ini 300 dikali, sorry, bukan 300, 30 dikali dengan 200 tambah ini, jadi 495. Nah, tinggal dikalikan saja. 0 ya.
3 kali 5 itu adalah 15, berarti simpen 1. 3 kali 9, 27, 27 berarti 28, simpen 2. Nah, ini jawabannya adalah 1, 4, 8, 50 ya. Jawabannya adalah yang C. Jadi harus pelan-pelan ya. Jadi di sini gabungannya itu adalah gabungan antara persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi substitusi. Oke, next kita lanjut nomor 8. Suatu pekerjaan diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu 8 hari oleh Pak Ahmad. Nah, sedangkan jika pekerjaan oleh Armin dipekerjakan tersebut akan selesai dalam selama 24 hari. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut jika dikerjakan berdua oleh Pak Ahmad dan Pak Armin adalah berarti di sini kita akan cari tenaganya dulu ya. Berarti tenaganya per harinya berarti 1 hari itu ya 1 hari itu berarti si Pak Ahmad itu dapat menyelesaikan 8 hari berarti 1/8 ya. Tenaga untuk 1 hari. Sedangkan si ini untuk Pak Ahmad ya. Untuk 1 hari itu Pak Ahmad itu dapatnya 1/8. Sedangkan untuk Pak Armin ini tak pakai AR ya biar gampang. Itu dapatnya adalah 1/9 ya. 1/24 maksudnya. Nah, berarti kalau kita nyari harinya ya, berarti di sini tinggal berarti kita jumlahin aja ya. Berarti 1 hari sama dengan Pak Arman ditambahkan dengan Pak Ari. Berarti Pak Ahmad maksudnya ditambahkan dengan Pak Amrin ya. Berarti 1/8 ditambah 1/24. Nah, ini hasilnya adalah ini 3 ya. 3 berarti jadinya kali 3 ini 3 tambah 1/24 ya. Ini untuk 1 hari. Nah, untuk 1 hari. Berarti di sini kita lanjut ke sini ya, 1 hari. Nah, di sini kan 4 per gini ya, 4/24 ya. Nah, berarti 1 hari. Nah, tenaganya kalau keduanya 1 hari itu adalah dapatnya 1/6 ya. Berarti berapa hari mereka selesai ya? Tinggal karena 1 hari itu 1/6, berarti tinggal dibalik saja. Jadi 1 sama dengan 1 dikali 6 ya. Berarti jawabannya adalah 6 hari gitu. Jadi jawabannya adalah 6 hari ya. Karena 1 hari dia mempunyai tenaga 1/6 kalau digabungkan keduanya gitu. Jadi dia akan selesai selama 6 hari ya. Oke, next ya, kita lanjut ke nomor 9. Di sini itu ada jika X lebih kecil. Nah, ini perhatikan baik-baik ya. Bilangan prima. Berarti karena di sini ada sama dengan, berarti kita mulai dari 2, 3. Ini untuk himpunan A-nya ya. 5, 7, sama 11 ya. Bilangan prima karena lebih kecil dari 12. Sedangkan kalau kelipatan 3, karena di sini ada sama dengan, lebih kecil dari 2 ya. Lebih kecil dari 12. Berarti di sini kita anggap B-nya lebih kecil dari 12 sama dengan ya, berarti 1, kelipatan 3 ya 3, 6, 9, sama 12 ya. Karena ada tanda sama dengan, berarti 12-nya di situ ikut ya. A irisan B ya, berarti di sana adalah simbol irisan ya. Berarti yang cari yang sama ya, berarti di sini yang sama itu hanya 3 saja. Berarti jawabannya adalah yang A gitu, irisan ya. Nanti bisa ini operasi himpunan ya.
Nanti yang ditanya bisa himpunan, bisa gabungan, bisa selisih, komplement, dan lain sebagainya ya. Lanjut, next, yang terakhir di sini itu nomor 10 ya. Nah, di sini itu adalah nomor 10 ini persamaan linear dua variabel, yaitu variabelnya P dan Q. Kita gunakan eliminasi substitusi ya. Berarti 2P ditambah 3Q sama dengan 13 ya. P tambah Q sama dengan 5. Nah, di sini kan variabel atau koefisiennya belum sama, jadi kita nggak bisa habiskan atau dikurangi atau dijumlahin ya. Di sini itu ya, karena di sini kebetulan sama-sama positif, berarti nanti kita pakai kurang ya. Selanjutnya kita akan samakan dulu penyebutnya atau koefisiennya. Berarti yang kita hilangin P ya. Nah, di sini kali 1, di sini kali 2 ya. Nah, sehingga dapat 2P tetap yang di atas. Semua persamaan di bawah ini dikali 2 ya, berarti 2P tambah 2Q sama dengan 10 ya. Ini kita kurangi. Ini habis, 3Q dikurang 2Q jadi Q. Ini habis ya. Jadi sama dengan 13 kurang 10 ya 3. Karena Q-nya 10, Q-nya 3, ketika substitusi aja ke sini. Berarti kalau Q-nya 3, otomatis P-nya 2. Kita langsung dapat ya P-nya sama dengan 2. Yang ditanya adalah, oh nilai Q ya, berarti karena ditanya nilai Q ya kita langsung jawab aja 3. Nah, di sini ada variasi soal biasanya. Berapakah nilai P, berapakah nilai Q, atau bisa saja 2P kurang Q, kayak gitu. Tinggal dimasukin aja nanti ya hasil-hasilnya. Karena soal-soal persamaan linear dua variabel itu banyak variasi bentuk soalnya gitu. Jadi tergantung apa yang ditanyakan. Karena di sini hanya ditanya Q saja, ya udah berarti jawabannya adalah 3. Kalau yang ditanya adalah P, ya berarti jawabannya 2, seperti itu. Nah, sekian untuk pembahasan ujian sekolah untuk bagian SMP. Part 1 itu 1 sampai 10, nanti saya akan lanjutkan untuk ke part 2-nya, yaitu 11 sampai 20. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Bisa di-share ke teman-temannya ya, bagi teman-teman SMP gitu, untuk belajar ya, sebelum kita perang melawan ujian sekolah SMP ya. Nah, selanjutnya kita kembali di next video ya, tentang pembahasan ujian sekolah part 2, 11 sampai 20. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa komen yang positif dan di-subscribe.